dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, 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 haleluya. Bukanlah makanan saja yang perlu, jaminan hidup manusia. Firman Allah itu yang paling perlu. Haleluya, 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 haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan renungan pada hari ini, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tuhan bekerja serta memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, nats renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang 9b. Demikian firman Tuhan. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah ada aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, judul renungan hari ini, iman percaya memperoleh kesembuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat nats ini adalah pembicaraan Yesus kepada orang banyak yang pada saat itu Yesus kemudian pergi ke Kapernaum. Di dalam Kapernaum ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sedang sakit parah. Dan perwira ini ingin sekali agar hambanya ini bisa sembuh dari penyakitnya, namun belum terlaksana. Pada saat itu setelah mendengar tentang Yesus, si perwira secara spontan saja mengatakan bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Namun si perwira tidak serta-merta mengatakannya langsung kepada Yesus. Bagaimana caranya? Si perwira tersebut menyampaikannya, meminta keinginannya lewat para tua-tua Yahudi yang ada di Kapernaum. Tua-tua Yahudi bisa kita persamakan, saudara yang terkasih, sebagai ahli-ahli agama, para pemuka-pemuka agama mungkin pada saat ini. Melalui para tua-tua Yahudi tersebutlah perwira meminta pertolongan agar hamba perwira tersebut bisa disembuhkan penyakitnya oleh Yesus. Saudara yang terkasih, eksistensi seorang perwira di lingkungan Yahudi kala itu
adalah suatu hal yang sangat dibanggakan, dihormati, bahkan disegani dan ditakuti. Namun entah kenapa si perwira ini begitu sangat rendah hati, humble, sangat sopan, tulus dan jujur menyampaikan permintaannya kepada Yesus dengan mengatakan bahwa perwira tersebut tidak layak datang kepada Yesus, tidak layak bertemu dengan Yesus di rumah perwira itu sendiri. Karena didorong rasa kasihnya lah kepada hambanya yang sedang sakit, agar hambanya memperoleh kesembuhan. Perwira itu sendiri mengatakan, "Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Itulah perkataan perwira dari lubuk hatinya yang paling dalam dan sejujur-jujurnya. Saudara yang terkasih, apa reaksi Yesus setelah melihat sikap dan mendengar penjelasan serta permintaan perwira itu? Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudaraku yang terkasih, seorang perwira yang sangat disegani, dihormati dan mempunyai banyak pengaruh, serta mempunyai anak buah yang banyak, suruhan yang banyak, tentunya adalah sangat istimewa ketika seorang hambanya sakit pun ia menaruh perhatian dan bahkan kasihnya terhadap hambanya tersebut. Alkitab memang tidak menceritakan bagaimana proses kasih sayangnya terhadap hambanya tersebut. Namun ada beberapa poin yang akan disampaikan melalui nats renungan hari ini. Yang pertama, salah satu hal penting yang dapat diambil dari nats ini adalah bagaimana seorang pejabat, seorang penguasa, perwira yang dihormati dan disegani, dan bahkan bisa saja sebenarnya memanggil para dukun dan dokter yang populer, tetapi justru datang meminta pertolongan Tuhan Yesus dengan melepaskan segala atribut kehormatannya sebagai perwira. Bahkan melupakan anggapan dan pendapat orang lain bagaimana eksistensinya sebagai seorang perwira. Yang kedua, kasih sayang yang tulus dan jujur yang ditunjukkan oleh seorang hamba kepada tuannya. Dan begitu juga sebaliknya si perwira dengan hambanya. Ternyata dapat menimbulkan, dapat membuahkan iman percaya. Seorang yang mempunyai status sosial yang sangat rendah sebagai hamba, yang memiliki rasa hormat, sikap jujur dan kasih terhadap tuannya, dan seorang perwira yang sangat dihormati dan memiliki kasih dan sayang yang tulus dan jujur terhadap hambanya, meniadakan eksistensinya, bahkan sampai tidak rela kehilangan hambanya, akhirnya membuahkan iman percaya. Yang ketiga, saudara yang terkasih, status sosial yang sangat rendah dan status sosial yang sangat tinggi bukanlah suatu ukuran mendapat iman percaya. Bukan suatu ukuran buat Tuhan Yesus untuk dapat menerima kesembuhan. Namun, saudaraku, iman percayalah. Yang keempat, pada ayat 9a Yesus sendiri heran melihat dan mendengar sampai mengatakan bahwa belum pernah menjumpai seorang yang mempunyai iman sebesar itu, bahkan di seluruh Israel. Yang kelima, hal ini juga merupakan gambaran keadaan kehidupan kita yang seringkali lupa dan seringkali tertutupi oleh karena keadaan status yang tinggi, sehingga dapat mengurangi kasih sayang dan cinta terhadap saudara, teman, sehingga tidak dapat memiliki iman percaya sebesar yang dimiliki oleh sang perwira. Saudaraku, sebagai poin yang terakhir yang keenam, oleh sebab itu, saudaraku terkasih,
marilah kita senantiasa membina rasa cinta kasih terhadap sesama. Senantiasa rendah hati, agar iman percaya kita berkenan di hadapan Tuhan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada renungan hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa boleh menjadi orang-orang yang selalu cinta kasih, yang selalu memberikan ketulusan dan kejujuran di dalam kehidupan kami, agar kami memperoleh iman percaya seperti firman Tuhan pada siang hari ini. Bukanlah mengenai status sosial sehingga kami boleh mendapat iman percaya, tetapi oleh karena kejujuran, ketulusan, dan rasa cinta kasih, kami boleh mendapatkan iman percaya. Sehingga iman percaya kami Tuhan boleh menuntun serta membawa kehidupan kami. Terutama Tuhan menjalani kehidupan kami pada saat-saat ini. Kehidupan yang sangat sulit. Kehidupan yang penuh dengan pencobaan. Tetapi oleh karena iman percaya kami boleh Tuhan mampukan melalui serta memenangkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Jati Asih. Demikian juga kami seluruhnya Tuhan, para gembala dan majelis, sehingga kami senantiasa dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.